Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nadiratul Munawwaroh dari kelompok 1 dengan NIM 21102030046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran Murji'ah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Fahril Azwar Putra Pratama, dan yang kedua Dias Fitria, yang ketiga adalah Anggi Maulidia Putri, dan yang keempat saya sendiri yaitu Hilmi Nadiratul Munawwaroh. Nah, sebab yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian aliran Murji'ah, dan yang kedua sejarah aliran Murji'ah, yang ketiga pokok-pokok ajaran, dan yang keempat adalah ciri khas aliran Murji'ah. Oke, next. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian aliran Murji'ah. Murji'ah itu berasal dari kata al-irja yang secara bahasa mengandung arti pertama, al-takhir yang kedua, al-arja'ah, yang dikutip dari Al-Asy'ari tahun 1950 halaman 70. Nah, penamaan Murji'ah sendiri dengan pengertian yang pertama adalah mentakhirkan, karena dari paham mereka tersirat ajaran menomorduakan amal perbuatan dari iman, atau juga karena menangguhkan ketentuan dan posisi orang yang melakukan dosa besar sampai di akhirat nanti. Nah, Murji'ah sendiri merupakan aliran teologi Islam yang netral atau menangguhkan dan memberi pengharapan terhadap umat yang melakukan dosa besar. Sehingga munculnya aliran ini pada mulanya ditimbulkan oleh persoalan politik, kemudian akhirnya berkembang menjadi persoalan teologis. Jadi aliran teologis ini berasal dari persoalan politik yang dimulai karena persoalan politik dari Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian sejarah aliran Murji'ah. Jadi munculnya kelompok Murji'ah ini dilatar belakangi oleh persoalan politik tentang kekhalifahan antara umat Islam yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa sampai terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan? Karena ketika itu konflik terjadi setelah Utsman bin Affan itu wafat. Jadi Khalifah Utsman bin Affan itu meninggal, kemudian digantikan oleh kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan waktu itu juga Muawiyah bin Abi Sufyan ini sangat menginginkan menjadi khalifah waktu itu. Tetapi karena kepandaiannya atau kecerdasannya itu masih kurang dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini dan lebih cerdas Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib ini diangkat oleh masyarakat atau negara Mekah itu untuk menjadi khalifah. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini sama-sama pemimpin, tetapi ibaratkan Ali bin Abi Thalib ini adalah presiden di Mekah, dan sedangkan Muawiyah bin Abi Sufyan ini sebagai gubernur. Jadi seperti itu. Kemudian hadis yang menjelaskan tentang ini yaitu hadis iftiroh, yaitu hadis yang menjelaskan tentang perpecahan golongan umat Islam. Nah, jadi yang menjelaskan tentang perpecahannya golongan nanti kan di hari kiamat itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi hadis iftirolah ini yang menjelaskan tentang perpecahan golongan umat Islam ini. Kemudian aliran ini muncul di Damaskus pada akhir abad Hijriyah. Jadi aliran Murji'ah ini pertama kali itu muncul di Damaskus pada akhir abad Hijriyah. Kemudian kalimat ini disebut Murji'ah, yaitu menunda atau mengembalikan. Jadi Murji'ah sendiri yakni mengelompokkan atau kelompok atau aliran yang tetap berada dalam barisan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan ini, jadi
terpecah menjadi dua kubu, yaitu yang pertama dari kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian eh, apa terjadilah peperangan antara kubu Ali bin Abi Thalib dan juga kubu Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Tetapi ketika di pertengahan peperangan itu tidak sampai berakhir peperangannya, tetapi dari Muawiyah bin Abi Sufyan ini mengatakan bahwa peperangan ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada ujungnya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah peperangan itu dihentikan, terjadilah tahkim, yaitu perkumpulan musyawarah yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari dua kubu. Jadi setelah peperangan itu karena tidak ada ujungnya atau tidak ada faedahnya, jadi dari dua kubu ini itu melakukan rapat musyawarah yang disebut dengan tahkim. Jadi dari kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan ini melakukan musyawarah, yaitu masing-masing dari kubu ini perwakilan satu orang. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut yaitu sama-sama menjatuhkan pemimpin. Setelah itu kita serahkan kepemimpinan kepada Arab. Jadi kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah ini menurut hasil dari tahkim tersebut itu mengatakan bahwa dua kepemimpinan ini harus dijatuhkan terlebih dahulu. Maksudnya itu diturunkan jabatannya. Jadi ketika itu kelompok Ali bin Abi Thalib ini sudah turun jabatannya. Singkat ceritanya itu seperti itu. Kemudian Muawiyah ini tidak ingin jatuh, maksudnya tidak ingin turun dari jabatannya dan tetap pada pendiriannya. Padahal dari hasil rapat tahkim tersebut itu kedua pemimpin ini harus dilengsarkan seperti itu. Nah, pada saat itulah baru konflik itu terjadi. Kemudian berkembangnya Murji'ah ini antara lain gagasan irja atau arja'ah yang dikembangkan oleh sebagian sahabat sebagai penjamin persatuan dan kesatuan umat Islam. Gagasan irja merupakan doktrin Murji'ah yang muncul pertama kali sebagai gerakan politik yang diperhatikan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah. Okay, next. Nah, sekte Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikap yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Khawarij. Setelah ini, sekte ini menangguhkan penilaiannya terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim. Nah, bahwa yang saya jelaskan barusan bahwa tahkim itu adalah perkumpulan musyawarah yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari dua kubu, yaitu kubu Sayyidina Ali dan kubu Muawiyah. Nah, tahkim di hadapan Tuhan karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Jadi keimanan seseorang itu tidak bisa dinilai oleh manusia karena manusia itu juga memiliki kekurangan. Jadi yang berhak untuk mengetahui dan menilai keimanan seseorang itu hanyalah Allah semata. Kemudian begitupun orang mukmin yang melakukan dosa besar tetapi menurut mereka masih disebut mukmin. Sekte ini beranggapan bahwa berbuat atau melakukan dosa tidak bermasalah apabila disertai dengan iman, seperti halnya melaksanakan sholat tidak berguna apabila disertai dengan kekafiran. Nah, berkembangnya aliran ini, kaum Murji'ah berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir selama ia mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Kemudian pokok-pokok dari ajaran atau aliran Murji'ah ini. Yang pertama adalah pengakuan iman cukup hanya dalam hati. Jadi pengikut golongan ini tidak dituntut untuk membuktikan keimanan dalam perbuatan sehari-hari. Ini merupakan sesuatu yang janggal dan sulit diterima kalangan Murji'ah itu sendiri. Karena iman dan amal perbuatan dalam Islam merupakan satu kesatuan yang harus selaras dan berkesinambungan. Yang kedua adalah selama meyakini dua kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tak dihukum kafir. Jadi
hukumannya terhadap perbuatan manusia itu ditangguhkan. Artinya hanya Allah yang berhak menjatuhkan hukumannya itu kelak di akhirat. Kemudian yang terakhir adalah ciri khas aliran Murji'ah. Jadi ciri khasnya itu yang pertama, mereka berpendapat bahwa iman hanya sebatas penerapan dengan lisan atau sebatas pembenaran dalam hati atau hanya penerapan dan pembenaran. Jadi ciri khasnya orang aliran Murji'ah ini yang penting dia ingat Allah dan mengingat bahwa Rasul Allah itu bahwa utusan Allah itu ada. Jadi hanya sekadar mengingat saja tanpa melakukan tindakan. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, mereka mengharamkan istisna atau mengucapkan saya beriman insya Allah di dalam iman. Jadi mereka itu mengharamkan sesuatu yang eh, berlandaskan insya Allah. Jadi mereka itu mengharamkan ucapan yang seperti itu. Terus yang ketiga, mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan haram atau dosa dan maksiat tidak berkurang imannya dan tidak merubah imannya. Dari sini memang sudah kalian bisa pahami dari kalimat tersebut. Terus yang keempat, mereka membatasi kekufuran hanya pada pendustaan dengan hati. Terus yang kelima, mereka mensifati amal-amal kekufuran yang tidak membawa melainkan kepada kekufuran, seperti mencela atau menghina Allah dan Rasul-Nya maupun syariah Islam, bahwa hal itu bukanlah sesuatu kekufuran tetapi hal itu menunjukkan pendustaan yang ada di dalam hatinya. Terus yang terakhir adalah mereka berpendapat bahwa iman tidak berkurang dan tidak bertambah, tidak terbagi-bagi, orang yang beriman tidak bertingkat dan iman semua orang itu dianggap sama. Mungkin dari aliran-aliran itu kan memiliki pendapat yang berbeda-beda, tetapi iman seseorang itu bisa maksudnya manusia itu memang sama di mata manusia lain, tetapi yang membedakan itu hanyalah iman dan takwanya. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan mungkin ada kekurangan atau masih ada kekeliruan dari penjelasan yang saya paparkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu yang bisa saya sampaikan dan itu kemampuan yang saya miliki. Dan eh, mohon dimaklumi, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.